Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang kita pakai pada malam hari ini, yaitu nikmat yang terbesar di dunia adalah sehat dan nikmat terbesar di akhirat adalah al-Islam. Sofyan As-Sauri mengatakan, siapapun orangnya yang agamanya Islam kemudian badannya sehat, sungguh dia sudah bisa menggabungkan dua nikmat tersebut. Artinya apa? Nikmat yang terbesar di dunia adalah sehat. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, wanita, anak-anak, harta yang berlimpah, tempat tinggal. Kalau kita tidak sehat, mustahil kita bisa menikmati nikmat-nikmat dunia tersebut. Dan nikmat terbesar di akhirat adalah al-Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma yabtagul islami dina falyaqbalu minhu fawal akhiratu minal khosirin. Barang siapa yang mencari keyakinan selain Islam, fala yuqbalu minhu, maka Allah tidak akan menerima. Fawal akhiratu minal khosirin, dan di akhirat nanti diikutkan oleh rombongan orang-orang yang rugi, dan rugi di akhirat adalah neraka. Karena di dalam akhirat ada dua, surga dan neraka. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sahabat-sahabat dulu itu kalau bertolibul ilmu itu dia saling berdekat-dekatan. Kalau di bawah pohon itu sampai daun jatuh itu nggak mungkin sampai ke tanah, sampai ke pundak-pundak para sahabat, karena mencari berkahnya dalam thalibul ilmu. Dan yang kedua, dia tidak pindah dalam materi thalibul ilmu kecuali mengamalkan amal-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan pada malam hari ini adalah meneruskan kajian tafsir Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat berapa, Ustaz? Ayat 49, dan diampu oleh Ustadz Adam. Kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamd khaira ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu ilaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa al-Karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan risalah yang terakhir, yaitu Al-Qur'an, Allah melihat dari seluruh manusia yang ada di dunia ini, hati siapa yang paling bersih, hati siapa yang paling suci. Maka terpilihlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki hati paling suci, memiliki hati paling bersih. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan Al-Qur'an ini, maka Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati semua manusia yang ada di dunia ini, dan terpilihlah para sahabat yang harta, jiwanya, raganya mereka persembahkan untuk Islam ini.
yang mereka rela hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan harta mereka, keluarga mereka, semua yang mereka miliki demi tegaknya Islam di dunia ini. Begitu juga dengan era saat ini, zaman saat ini. Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih untuk memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran ini. Oleh karena itu, kita lihat sekarang mungkin banyak sekali kajian-kajian ilmu, banyak sekali majelis-majelis ilmu yang didirikan, mempelajari tentang Al-Quran, mempelajari tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi yang datang ke kajian tersebut, ke majelis tersebut, rela untuk duduk sebentar saja demi mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW, jumlahnya sangat sedikit dan mungkin bisa kita hitung dengan jari kita. Maka oleh karena itu, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang dipilih oleh Allah untuk memahami Al-Quran dan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada diri seorang hamba itu khairan, suatu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan difahamkan tentang agama ini. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari tafsir surat Al-Baqarah sampai ayat yang ke-48 kemarin, dan insyaallah malam ini kita masuk ke dalam ayat yang ke-49, yang mana ayat-ayat ini tidak lepas dari cerita tentang Bani Israel yang sudah dari awal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan untuk mereka, baik nikmat yang sifatnya kecil maupun nikmat yang sifatnya sampai besar, dan bahkan mungkin tidak akan ada manusia yang mendapatkan nikmat tersebut kembali. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-49 mengingatkan kembali Bani Israel tentang suatu nikmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz, dan ingatlah, najjainakum, ketika kami telah selamatkan kalian, min ali fir'aun, dari kejarannya Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun, dari bala tentaranya Fir'aun. Yasumunakum, yang mana mereka bala tentara Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun itu menimpakan kepada Bani Israel saat itu su'al azab, siksaan yang pedih. Apa bentuk siksaan dari Bani Israel, dari Fir'aun dan bala tentaranya? Yudzabbihuna abna'akum. Yang pertama, anak laki-laki dari keturunan Bani Israel ketika lahir, maka anak laki-laki tersebut dibunuh seketika itu juga. Kemudian bukan cuman itu siksaan untuk Bani Israel, wayastahyuna nisaakum, dan juga membiarkan anak perempuan mereka begitu saja. Kenapa dibiarkan? Karena anak perempuan Bani Israel nantinya akan dijadikan budak oleh bala tentara Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Loh, Masya Allah, ini kaum jahiliyah, kaum jahiliyah, yang mana pembunuhan itu seakan-akan bagi mereka itu hal yang mudah. Kejahatan bagi mereka itu hal yang sepele, yang tidak ada dosa sama sekali. Yudzabbihuna abna'akum, dibunuh semua anak Bani Israel yang laki-laki. Wa yastahyuna nisaakum, dan anak-anak perempuan dibiarkan hidup, akan tetapi nanti dijadikan budak untuk melayani pengikut-pengikut Fir'aun. Wa fi dzalikum, dan di dalam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, balaun, ni'matun 'azimah, sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mir rabbikum 'azim. Wa'id, dan ingatlah juga, faraqna
bikumul bahro, yang saat itu kami sudah membelah lautan untuk kalian. Fa'anjainakum, dan dengan wasilah terbelahnya lautan tersebut kami selamatkan kalian. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, bala tentara Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan saat itu kalian menyaksikan secara langsung bagaimana Fir'aun dan pengikut serta bala tentaranya tenggelam. Maka di dalam ayat ini Masya Allah sebuah kisah yang luar biasa, yang di dalamnya terdapat tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tanda-tanda bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bermaksiat, tapi Allah masih memberikan rezeki, masih memberikan rahmatnya yang luar biasa. Wa idh najjaynakum min ali Fir'aun. Jadi dahulu ketika Yusuf alaihissalatu wassalam datang ke Mesir, kemudian dijadikan menjadi apa kalau bahasa Indonesianya itu? Seperti orang yang mengatur perbendaharaan. Apa Indonesianya, Pak? Menteri, dijadikan menteri. Kemudian setelah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tinggal di Mesir, lantas sudah bertemu dengan keluarganya yang sudah lama terpisah, diajaklah semua keluarganya pindah ke Mesir. Dari situlah Bani Israel yang awalnya tidak dari Mesir kemudian pindah ke Mesir. Kemarin sudah kita pelajari, sudah kita dengarkan bagaimana asal usul Bani Israel. Bani Israel adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, yang jumlahnya ada 12. Satu sudah tinggal di Mesir terlebih dahulu, yaitu Yusuf alaihissalatu wassalam. Sisanya 11 keturunan Yakub kemudian dipindah ke Mesir. Dari situlah asal muasal Bani Israel bisa pindah ke Mesir. Dan satu suku yang ada di Mesir saat itu adalah suku yang Fir'aun. Jadi Fir'aun itu nama suatu raja, Pak. Nama seorang raja. Di sini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, disebutkan Fir'aun itu alamun, suatu nama, ala kulli man malaka Misr kafiron. Fir'aun itu nama raja yang menguasai Mesir, dan dia posisinya kafir, maka dinamakan dengan Fir'aun. Ada juga di sini disebutkan Qaisar, alamun ala kulli man malaka Rum, raja yang menguasai Rum dan juga Syam dan Syam. Dan raja tersebut kafir. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama seorang gelar, seorang raja. Dan yang menguasai Mesir saat itu posisinya kafir, maka disebut dengan Fir'aun. Kemudian ada juga di sini Kisra. Kisra ini likulli man malaka al-Furs. Entah dia kafir atau muslim. Yang keempat ada Tubba. Ini juga sering kita dengar, ada Tubba. Raja, gelar untuk raja yang menguasai Yaman. Dan dia kafir. Dan yang terakhir adalah An-Najasyi. Najasyi ini adalah gelar untuk raja yang memerintah di Habasyah. Baik dia kafir
maupun dia muslim. Nah, Fir'aun itu berasal dari suku Kipti. Berasal dari suku Kipti. Suku Kipti ini sudah tinggal lama di Mesir. Kemudian datang Bani Israel masuk ke Mesir, lantas beranak pinak, kemudian tinggal di sana dan menetap di sana. Setelah meninggalnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, baru setelah itu suku Kipti, yaitu sukunya Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, mulai menyiksa Bani Israel. Saat itu mulai disiksa Bani Israel. Kenapa mulai disiksa? Karena Fir'aun saat itu yang sedang menguasai Mesir saat itu melihat suatu mimpi, api keluar dari Baitul Maqdis, api keluar dari Baitul Maqdis, kemudian masuk di rumahnya orang-orang Kipti. Masuk di rumahnya orang-orang Kipti. Sedangkan rumah orang-orang Bani Israel tidak dimasuki api tersebut. Kemudian tanya Fir'aun, tanya kepada para penyihir arti dari mimpi tersebut, maka dikatakan nanti akan ada salah satu dari keturunan Bani Israel yang akan menggulingkan tahtamu. Dari situ mulailah Fir'aun, karena saking takutnya kehilangan jabatan, saking takutnya kehilangan posisi dia sebagai raja, ketika ada wanita yang sedang hamil ataupun melahirkan bayi laki-laki, maka bayi tersebut dibunuh. Sedangkan perempuannya dibiarkan hidup. Kenapa? Karena tadi melihat suatu mimpi yang takwil mimpinya adalah anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel suatu saat akan menumbangkan tahta dari Fir'aun tersebut. Yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Bala di sini menurut At-Tabari rahimahullahu taala adalah ni'matun 'azimatun, suatu nikmat yang besar. Jadi bala ketika terlintas di dalam Al-Qur'an memiliki dua makna. Pertama cobaan, al-ikhtibar, cobaan. Yang kedua adalah nikmat. Tapi kebanyakan makna dari bala adalah al-ikhtibar, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi di dalam ayat ini bala umir rabbikum azim, qala Tabari rahimahullahu taala adalah ni'matun azimatun, nikmat yang besar, mir rabbikum azim. Wa idz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah juga ketika waktu itu kalian sedang dikejar-kejar tentaranya Fir'aun dan juga pengikutnya Fir'aun. Saat itu kami menyelamatkan kalian dengan cara dibelahnya lautan. Bukan cuma dibelah, Pak. Jadi karena memang ceritanya itu dari Israiliyat, yang kita kemarin sudah tahu Israiliyat itu tidak boleh kita percayai dan juga tidak boleh kita dustai. Seperti itu adanya, wallahu alam bagaimana kenyataannya. Disebutkan di dalam Israiliyat, ketika laut dibelah, tanah ini langsung kering. Jadi beda Pak ya. Tanah yang masih basah, masih lembab, itu susah untuk dilewati. Apalagi laut. Laut yang sudah mungkin sekian puluh, sekian ratus tahun selalu kena air, otomatis banyak lumutnya, otomatis banyak lumpurnya. Tapi ini tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya di sebuah batu, terbelahlah lautan tersebut dan langsung kering jalur yang akan dilewati oleh Bani Israel. Kering seketika itu juga. Akhirnya bisa dipakai oleh Bani Israel untuk lewat. Fa'anjainakum, dan diselamatkanlah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aghraqna ala fir'aun, sedangkan bala tentara Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antum tanzurun, dan saat itu kalian melihat secara langsung bagaimana musuh kalian dibinasakan oleh Allah. Kenikmatan, suatu kenikmatan, salah satu kenikmatan adalah ketika
kita melihat musuh kita binasa. Itu sebuah nikmat. Kita lihat Israel saat ini, orang-orang Yahudi laknatullah saat ini, ketika mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangga kita, senang kita, apalagi melihat secara langsung. Begitu juga dengan Bani Israel saat itu, ketika mereka lagi takut-takutnya, sedang genting-gentingnya, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga melihat secara langsung bagaimana mereka Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini ada satu hal, bahwa saat itu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Tidak beda dengan kita, Pak. Sama-sama manusia yang memiliki rasa takut, memiliki rasa sedih, memiliki rasa gelisah. Sebagaimana kita ketika dikejar musuh kita, ketika kita dikejar oleh bala tentara musuh kita, kita takut, kita genting, kita gelisah saat itu. Itu yang dirasakan Musa alaihissalatu wassalam. Dan Musa alaihissalatu wassalam tidak tahu bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang. Yang Musa tahu adalah ini perintah Allah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dilakukan. Ya Musa, lari. Ya Musa, pukul tongkatmu ke batu. Apakah Musa alaihissalatu wassalam tahu ketika beliau akan memukulkan tongkatnya di batu, lautan akan terbelah? Tidak tahu. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak akan tahu bahwa anaknya yang diperintahkan untuk disembelih akan diganti seekor domba. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu hal, maka yang perlu kita catat di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan demi kebaikan, jalan keluar demi jalan keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mungkin kita lihat itu jelek, mungkin kita lihat hal itu akan membahayakan diri kita, tapi sejatinya semua yang diperintahkan dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik bagi diri kita, dan hal-hal gaib yang nantinya akan datang itu perlu kita husnudzanni, kita perlu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Musa alaihissalatu wassalam, beliau husnudzan kepada Allah. Beliau tidak tahu bahwasanya pertolongan itu akan datang dengan cara lautan terbelah. Beliau tidak tahu. Yang beliau tahu, pokoknya ini perintah Allah, saya laksanakan. Masya Allah. Di sini begitulah cara kerja mukjizat. Dan di bawah mukjizat ada yang namanya karomah. Mukjizat lebih tinggi daripada karomah, dan mukjizat tidak bisa dilakukan sesuka hati. Mukjizat tidak bisa dilakukan sesuka hati. Apakah Musa alaihissalatu wassalam ketika ingin membelah lautan kemudian tinggal ngetuk batu terbelah lautan? Kan enggak. Cuman sekali itu saja. Lah kok ada manusia di era ini yang mengatakan saya punya karomah. Karomahmu apa? Saya bisa menghentikan hujan semau saya. Loh ya lucu no, Pak. Lucu no. Wong mukjizat saja yang lebih tinggi daripada karomah itu tidak setiap saat bisa dilakukan. Apalagi yang namanya karomah. Maka jangan sekali-kali kita percaya ketika ada orang yang bisa melakukan ini dan itu, kemudian keajaiban ini dan keajaiban itu semau dia, sekehendak dia, maka kita bisa katakan huwa kadzib, dia merupakan seorang pendusta. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjainakum, dan ingatlah ketika kami sudah belah lautan untuk kalian, fa'anjainakum, dan kami selamatkan kalian, faghraqna ala fir'aun, sedangkan bala tentara Fir'aun kami tenggelamkan, wa antum tanzurun, dan pada saat itu kalian melihat secara langsung. Dan kejadian ini
ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel, maka orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel yang masih pada eranya, pada zamannya Nabi Muhammad SAW, lantas kemudian berpuasa dengan yang dinamakan puasa Asyura. Asal muasal puasa Asyura orang-orang Yahudi adalah menghargai ataupun mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala diselamatkannya Bani Israel dari kejaran tentara Firaun. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam suatu hadis, qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian faru'al Yahud, melihat orang-orang Yahudi yasumuna yauma Asyura, puasa pada hari Asyura, tanggal ke-10 Muharram. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma hadzal yaum, apa hari ini tuh, hari apa? Alladzi tasumun, yang kalian berpuasa pada hari itu. Qalu, mereka orang-orang Yahudi menjawab, hada yaumun salih, ini hari yang sangat berkah, ini hari yang sangat baik. Kenapa bisa sangat baik dan sangat berkah? Hada yaumun, hari ini adalah suatu hari najjallahu azza wa jal, yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel min aduwihim, dari dari musuh mereka. Fasomahu Musa alaihi salam, maka Musa dahulu karena sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, kemudian berpuasa setiap tanggal tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka setelah itu disunahkan bagi kita untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Akan tetapi untuk membedakan antara kita dengan mereka orang-orang Yahudi, kemudian Rasulullah SAW sebelum sepeninggal beliau ingin melaksanakan puasa Tasu'a di tanggal 9 Muharramnya. Akan tetapi sebelum beliau melakukan puasa tersebut, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasomahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisaumihi, diperintahkan kita untuk berpuasa pada tanggal tersebut. Nah, ini dia asal usul puasa 10 Muharram, yaitu di hari yang dinamakan dengan Yaum Asyura. Ayat selanjutnya, wa id wa'adna Musa arba'ina lailah. Ini masih ada sangkut pautnya dengan kisah sebelumnya. Dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa alaihi salatu wassalam, wa id wa'adna Musa arba'ina lailah, 40 malam. Tsumma takhadtumul ijlah, kemudian saat itu ketika sudah kami janjikan kepada Musa, maksudnya adalah ketika Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Bukit Tursina menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kaumnya ditinggal selama 40 hari 40 malam. Selama ditinggal Musa alaihissalatu wassalam, saat itu Bani Israel yang bangkangnya luar biasa, yang sama sekali tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu, mereka itu mengambil al-ijla, suatu patung sapi yang dijadikan peribadatan mereka. Mim ba'dihi, setelah ditinggalnya mereka oleh Musa alaihissalatu wassalam, wa antum zalimun, dan kejadian tersebut ketika kalian mengambil patung sapi untuk kalian ibadahi, antum zalimun, kalian dalam kondisi zalim. Bukan zalim kepada Allah, tapi zalim kepada diri sendiri. Buktinya apa? Nanti akan kita baca di dalam ayat yang ke-56 ataupun 55. Ya, di 54. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innakum zalamtum anfusakum, kalian itu sudah mendolimi diri kalian sendiri. Dan juga di dalam
ayat yang ke-57, wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka Bani Israel yang membangkang, Bani Israel yang menjadikan patung sapi itu sesembahan, wa ma zalamuna, mereka itu tidak menzalimi kami Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Pertanyaannya, patung sapi ini dari mana? Kok tiba-tiba ada patung sapi? Maka dikisahkan dalam Israiliyat juga, patung sapi ini dibuat oleh Samiri yang sekarang diambil oleh negara Amerika dengan sebutan Uncle Sam, paman Sam. Panjangannya adalah Samiri. Yang kita tahu, sebagian mengatakan Samiri ini adalah Dajjal. Samiri ini adalah Dajjal. Nah, saat itu Samiri menjadikan patung sapi ini dari emas-emas yang saat itu, pendapat pertama, saat itu dipinjam oleh Bani Israel sebelum mereka lari dari kejaran tentaranya Fir'aun. Jadi sebelum Bani Israel itu lari, kabur, pergi meninggalkan negeri Fir'aun itu, sebelumnya mereka itu pinjam. Karena mereka sudah tahu akan meninggalkan negeri tersebut, dipinjamlah emas-emas kaum Kipti. Entah itu gelang, entah itu kalung, dipinjam. Setelah dipinjam, maka dibawa lari. Ini emas-emas yang haram, emas-emas yang tidak dihalalkan bagi mereka karena dari pencurian, dari sesuatu yang dipinjam kemudian tidak dikembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah emas-emas ini berasal dari bala tentara dan pengikutnya Fir'aun yang sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditenggelamkan, kemudian Bani Israel melihat bala tentara Fir'aun dan pengikutnya ini sudah tenggelam, sudah kalah, maka kemudian mengambil dari mayat-mayat mereka kalung, gelang, kemudian perhiasan-perhiasan emas yang ada. Setelah itu, karena memang sesuatu yang diambil kemudian tidak dikembalikan, namanya mencuri, ini tidak halal alias haram. Dan juga saat itu umat terdahulu sebelum umatnya kita, ghanimah. Napa niku ghanimah? Harta rampasan itu tidak dihalalkan bagi mereka. Harta rampasan ghanimah hanya dihalalkan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umatnya Nabi Musa tidak dihalalkan. Maka otomatis ketika Bani Israel mengambil perhiasan tersebut dari mayat-mayatnya kaum Kipti, bala tentaranya Fir'aun, ini hal yang haram. Setelah itu Nabi Harun alaihissalatu wassalam ketika ditinggal Musa alaihissalatu wassalam untuk menerima wahyu selama 40 hari 40 malam, Bani Israel dikumpulkan, kemudian emas-emas tersebut yang kita tahu tadi adalah emas yang haram, barang yang haram, dikumpulkan kemudian dibakar menjadi satu di satu tempat. Setelah dibakar, datanglah Samiri. Samiri ini datang kemudian menyiramkan pasir kepada emas tadi, dan seketika jadilah emas tersebut menjadi patung sapi yang bisa bunyi. Masya Allah, bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji hambanya, maka dijadikannya makhluk yang luar biasa kadzibnya, pendustanya, makhluk yang luar biasa menyesatkan bagi manusia, yaitu Samiri yang dikatakan adalah dia Dajjal. Setelah itu sebagian Bani Israel yang memang keimanannya lemah, yang memang mereka itu kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyembah patung sapi tersebut. Summa afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Setelah mereka menyembah patung sapi tersebut dan diketahui oleh Harun alaihissalatu wassalam, kemudian diketahui lagi oleh Musa alaihissalatu wassalam, saat itu Harun tidak bisa ngomong apa-apa. Harun tidak bisa berbuat apa-apa. Nabiullah Harun hanya bisa melihat kemudian menasihati
akan tetapi tidak bisa sampai menghentikan perbuatan mereka Bani Israel. Baru setelah datangnya Musa alaihissalatu wassalam dengan membawa wahyu yang bentuknya batu, Pak. Batu yang ada tulisannya, lauhah. Lauhah itu kalau bahasa kita itu mading, suatu papan yang terdapat tulisan. Datang selama 40 hari 40 malam menerima wahyu tersebut, kemudian melihat kaumnya menyembah patung sapi. Loh, manusia biasa loh Pak Musa alaihissalatu wassalam itu. Saking marahnya, saking kecewanya dengan umatnya, wahyu yang sudah didapatkan tersebut dibanting oleh Musa alaihissalatu wassalam. Baru didapatkan, mau didakwahkan, mau diajarkan kepada umatnya. Melihat umatnya seperti itu, batunya langsung dibanting oleh Musa alaihissalatu wassalam. Langsung dibanting di hadapan umatnya saat itu. Masya Allah, bagaimana tidak kecewa coba. Sudah berhusnudzon bahwasanya Bani Israel ini, Bani Israel ini sudah genah, sudah melihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka diselamatkan dari kejaran Firaun, melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi karena mereka tidak tahu sifatnya seperti apa, padahal mereka melihat secara langsung keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisanya mereka menyembah patung sapi. Kecewa Musa, marah Musa, dibantinglah lauha tersebut. Wa id ataina Musal kitabal furqana la'allakum tahtadun. Dan juga ingatlah ketika kami sudah memberikan kepada Musa itu kitab yaitu Taurat, wal furqan, dan juga al-furqan pembeda, la'allakum tahtadun, yang mudah-mudahan dengan Taurat tersebut, dengan furqan tersebut kalian mendapatkan petunjuk dan hidayah. Tapi sekali lagi, sebagian dari Bani Israel mereka itu sifatnya memang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai dalam ayatnya, tapi saya bahas sekarang. Ketika Bani Israel sebagian dari mereka mengambil patung sapi untuk dijadikan peribadatan mereka, dijadikan Tuhan untuk mereka sembah, saat itu Musa alaihissalatu wassalam datang, kemudian melihat mereka dan turunlah ayat ini, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel yang di zamannya Nabi Muhammad SAW, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Musa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian sendiri, bittikhadikumul ijlah, dengan cara kalian mengambil al-ijlah, peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu patung sapi. Fatubu, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ila bariikum, kepada bari. Bari itu khaliq. Bari artinya pencipta. Kita bahas ini dulu, jam berapa Pak? Tuh, mau habis ya. Bari sama seperti khaliq. Dan bari berasal dari bur'un. Bur'un itu artinya memisahkan. Ana bari'un, saya sudah pisah. Kemudian ana bari'un min hadal marad, saya sudah pisah dengan penyakit ini misalkan. Dan bari itu berasal dari bur'un, pemisah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala di samping di samping zat pencipta, Allah Subhanahu wa taala juga bari, yang memisahkan antara ketiadaan dengan yang ada. Ketiadaan itu adam, sesuatu yang sama sekali tidak ada namanya, tidak ada bentuknya, itu adam. Bukan Adam Mbak ya, pakai ain, Adam. Itu sesuatu yang sama sekali tidak ada. Dan kita makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adamun, sebelumnya itu tidak pernah dikenal, tidak pernah tahu namanya bagaimana, bentuknya bagaimana.
sama sekali tidak ada, Adam. Kemudian dipisahkan, yang awalnya Adam menjadi maujud, sesuatu yang ada, wujud, sesuatu yang ada. Ini bari, menciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Kenapa kita membahas ini? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, "Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum." Bertobatlah kalian kepada bari kalian yang menciptakan kalian, yang memisahkan kalian dari yang awalnya tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Faqtulu anfusakum. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menjelaskan bahwasanya zalimnya mereka sebabnya karena mereka mengambil patung dari al-ijl, patung sapi. Dan patung sapi ini menciptakan apa diciptakan? Patung sapi menciptakan apa diciptakan? Diciptakan. Lah kok ada manusia yang menyembah apa yang mereka ciptakan sendiri, apa yang mereka buat sendiri? Yuk gak masuk akal loh Pak. Dibuat-buat sendiri kemudian disembah-sembah sendiri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu ketika sudah mendapatkan hidayah, beliau mengatakan, ya Allah, dulu saya menjadi orang yang paling bodoh. Saya membuat patung, kemudian patung saya sembah sendiri. Makanan ini saya buat, kemudian saya sembah sendiri. Ketika saya lapar, Tuhan saya makan. Yo bodoh. Makanya orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, terutama al-majus, yaitu orang-orang majusi yang menyembah patung, mereka orang-orang yang bodoh sekali. Kenapa? Bikin sendiri, disembah-sembah sendiri, kemudian kalau lapar dimakan sendiri, kalau sudah tidak butuh dihancurkan sendiri. Masya Allah. Maka alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar yaitu nikmat iman dan juga Islam. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Itu semua cara taubat kalian, yaitu dengan cara membunuh antara satu dengan yang lain. Ada dua pendapat. Yang pertama, cara membunuh mereka itu saling berhadap-hadapan. Misalkan ada 10 orang saat itu yang benar-benar mengaku bahwasanya mereka menyembah patung sapi dan ingin bertaubat, maka mereka saling berhadap-hadapan kemudian saling membunuh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara mereka, orang-orang yang beribadah kepada patung sapi tersebut, dibunuh oleh orang-orang yang tidak beribadah kepada patung sapi. Jadi dua pendapat ini jelas Pak ya. Yang satu mereka berhadapan saling bunuh, yang kedua adalah mereka dibunuh oleh orang-orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat. Dzalikum khairul lakum, itu merupakan kebaikan bagi kalian, 'inda bari'ikum, di sisi bari kalian, fataba 'alaikum, dan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Adapun orang-orang yang saat itu menyembunyikan diri, tidak mengaku bahwasanya mereka beribadah kepada patung sapi, tidak ingin bertaubat, maka saat itu mereka nanti akan masuk di dalam ayat selanjutnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah At-Tawwab, maha banyak sekali menerima taubat, Ar-Rahim, maha penyayang. Masya Allah. Dua ayat kita baca. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian mengatakan ya Musa, wahai Musa. Ini adalah pendapat pertama, mereka orang-orang yang menyembunyikan diri, tidak mengaku bahwasanya mereka telah menyembah patung sapi dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pendapat yang kedua, mereka adalah 70 orang yang ikut bersama Musa alaihissalatu wassalam untuk menerima wahyu. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian, dua pendapat tadi, ya Musa, wahai Musa, mengatakan wahai Musa, lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepada kamu hatta narallaha jahra, sampai kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bayangkan, luar biasa. Fa khadatkumus sa'iqah wa antum tangdurun. Maka ketika itu juga, ketika mereka menentang Musa alaihissalatu wassalam dan justru menentang Allah Subhanahu wa taala,
mereka didatangi langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa as-sa'iqah, petir yang langsung menyambar mereka. Wa antum tangdurun, dan mereka langsung melihat bagaimana petir mendatangi mereka kemudian membunuh mereka. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami membangkitkan kalian setelah saat itu dimatikan oleh azab Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan langsung oleh Allah. Mim ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Masya Allah. Tapi setelah dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Setelah dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dia tunduk kepada Musa alaihissalatu wassalam, tetap bangkang. Bayangkan, wes disiksa, sudah langsung dibunuh, langsung dihidupkan, tetap tidak mau patuh. Duh, kurang piye coba Pak, ya Allah. Kita yang dengar kisahnya, kita yang baca kisahnya kadang gregetan loh Pak. Bagaimana nikmat yang diberikan Allah, bagaimana keajaiban yang Allah perlihatkan kepada mereka, tapi tetap mereka tidak mau beriman kepada Musa alaihissalatu wassalam. Maka alhamdulillah kita yang masih beriman ini, yang mudah-mudahan nanti sampai akhir hayat kita diberikan keimanan dan keislaman, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sini yang bisa kita bahas, yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini nantinya kita semakin tinggi keimanan kita, semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita break dulu untuk adzan Isya, kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kami buka sesi tanya jawab. Ustaz, ya, ini saya awali dulu dengan pertanyaan saya. Tadi disebutkan apa itu bala itu adalah nikmat, padahal itu cobaan. Mengapa cobaan dikatakan nikmat yang besar? Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kata bala. Bala itu memiliki dua arti, yaitu pertama cobaan, yang kedua adalah nikmat. Bukan berarti cobaan dikatakan nikmat, bukan, tapi memiliki dua arti yang berbeda-beda. Pertama artinya adalah cobaan dari Allah, yang kedua adalah nikmat. Akan tetapi yang paling banyak artinya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam ayat ini murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti cobaan. Maksudnya nikmat ini bukan cobaan yang diberikan kepada Bani Israel, tapi apa? Tapi saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kurang jawabannya? Monggo, iya. Nyambung bab balak tadi, Ustaz. Mungkin bisa dikasihkan contoh balak yang disebut dengan cobaan dan yang disebut dengan nikmat. Itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih contohnya, atau mungkin contohnya sama, cuma ada indikasi apa yang bisa menyebabkan balak itu menjadi nikmat ataupun cobaan. Ini sepertinya ada kesalahpahaman ini. Sepertinya ada kesalahpahaman nih. Bala, saya tulis saja. Saya tulis saja. Balaun, arti yang pertama adalah ujian. Arti yang kedua adalah nikmat. Kebanyakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bala, itu artinya ujian. Tapi ada kalanya seperti di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bala, artinya bukan ujian, tapi murni kenikmatan. Paham Pak ya? Iya, arti. Bukan tafsiran loh ya, bukan tafsiran, tapi arti. Oh iya iya iya. Itu. Qala Tabari rahimahullahu taala. Kalau tidak ada mungkin kita baca kisah ini, menarik juga ini, ada kisah ini Pak. Kisah lanjutan tadi yang sempat terpotong tadi. Kalau tidak ada pertanyaan tapi. Dan kisahnya dulu. Di sini diriwayatkan oleh At-Tabari juga rahimahullahu taala dalam kitabnya bahwasanya ada suatu riwayat yang menyebutkan lamma raja'a min 'indihi rabbih bil alwah, ketika Musa alaihi salatu wasalam itu sudah menerima wahyu, kemudian pulang membawa wahyunya tadi yang berbentuk batu, qad kutiba fiha at-taurah, yang di dalam tulisan batu itu yaitu Taurat namanya. Fawajadahum ya'budunal ijlah, kemudian Musa mendapati kaumnya menyembah berhala yang berbentuk patung sapi tadi. Fa amarahum biqatli anfusihim fafa'alu, kemudian mereka diperintahkan untuk bertaubat dengan cara membunuh diri mereka. Fafa'alu,
dan sebagian mereka melakukan. Fataballahu alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Faqala, setelah kaumnya sudah bertaubat, Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, inna hadihi al-alwah, sesungguhnya alwah, lauh-lauh ini, risalah-risalah ini, fiha kitabullah, di dalamnya terdapat kitab Allah Subhanahu wa taala. Fihi amrukumul ladzi amarakum bih, di dalamnya terdapat perintah yang Allah perintahkan kepada kalian. Wa nahyukumul ladzi nahakum anhu, dan terdapat larangan yang Allah larang untuk kalian. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, setelah diperintahkan untuk bertobat tadi, sebagian mereka sudah bertobat dan sebagian mereka masih sembunyi-sembunyi. Faqalu, mereka mengatakan, wa man ya'khuduhu biqaulika anta, dibentak. Bukan cuma perkataan biasa, ini sigonya sigo bentak. Wa ma ya'khuduhu biqaulika anta, sopo sing ngerti kalau ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini darimu sendiri, kamu tulis sendiri. Digitukan nabinya, Masya Allah. La wallah, demi Allah tidak, demi Allah tidak, hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Hatta yattali Allahu alaina, sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar menampakkan wujudnya kepada kami. Fayaqul hada kitabi fakhudu, kemudian Allah mengatakan, ini kitabku maka ambillah. Sampai Allah mengatakan seperti itu, famalahu la yukallimuna kama yukallimuka anta ya Musa. Bagaimana Allah mengatakan langsung kepadamu tapi tidak mengatakan langsung kepada kami? Maka dibantah seperti itu oleh Bani Israel, saking bangkangnya mereka, Masya Allah. Famalahu la yukallimuna kama yukallimuka anta ya Musa. Wa qara'a qaulallah, kemudian Musa alaihissalatu wassalam mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Qala faja'at, bukan Musa tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at ghadbatun minallah, kemudian setelah mereka mengatakan bantah kepada Musa seperti itu, datanglah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Faja'athum sa'iqatun ba'da taubah, setelah mereka bertaubat, berarti ada sebagian yang sudah bertaubat, kemudian bantah lagi kepada Musa alaihissalatu wassalam. Faja'athum sa'iqah, langsung disambar oleh petir. Ba'da taubah, setelah taubat. Fasa'iqathum famatu ajmaun, kemudian mereka meninggal semua saat itu. Qala summa ahyahumullahu min ba'di mautihim, kemudian Allah membangkitkan mereka Bani Israel setelah kematian mereka saat itu juga. Wa qara'a qaulallah, kemudian dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Faqala lahum Musa, setelah mereka hidup kembali, dikatakan oleh Musa seperti ini, khudu kitaballah, ambillah, ini itu kitab Allah, ambil wahai umatku. Faqalu, mereka yang baru saja meninggal dihidupkan lagi. Faqalu la, enggak mau saya beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah secara langsung. Gendeng mereka ini, bismillah. Faqala ayu syai'in asabakum, kemudian Musa alaihissalatu wassalam saking bingungnya, ayu syai'in asabakum, kalian ini kenapa sih, kesurupan apa kalian ini? Sudah dimatikan Allah, kemudian langsung dihidupkan, disuruh beriman kok enggak mau, disuruh percaya ini firman Allah kok enggak mau. Faqalu, mereka mengatakan, asobana anna mutna summa uhyina. Ditanya lagi oleh Musa tadi, mada asobatkum, apa yang sudah menimpa kalian barusan ini apa? Mereka mengatakan, barusan kami itu meninggal, kemudian tiba-tiba hidup lagi. Qala khudu kitaballah, ambil ini kitab Allah Subhanahu wa taala. Qalu la, kemudian mengatakan tidak mau. Setelah itu apa? Faba'asallahu malaikatan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Fanataqatil jabala fauqahum, kemudian diangkat gunung, kemudian ditimpakan kepada mereka. Bayangkan, Masya Allah sekali, orang-orang Bani Israel ini luar biasa
bodohnya kalau menurut kita itu. Sudah dimatikan langsung dihidupkan tetap tidak mau percaya. Masya Allah. Maka ini kisah yang luar biasa yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Sudah? Tidak ada pertanyaan Pak ya, Bu? Bisa ditutup Pak? Ya, demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu kajian pada malam hari ini tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah. Kami selaku pembawa acara, barangkali dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kututup kajian pada malam dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.